Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Uswatun Hasanah dengan NIM G501211040. Kita ketemu lagi dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Dengan dosen pembimbing kita adalah Bapak Kusnadianto Abbas, SPD, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa. Macam-macam ragam bahasa terdiri dari dua, antara lain ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Nah, perbedaan yang menonjol antara ragam bahasa lisan dan juga ragam bahasa tulisan. Perbedaan secara lisan adalah pengungkapan ragam lisan melalui pengungkapan secara langsung. Artinya, kita saling berinteraksi kepada lawan bicara kita. Selanjutnya, perbedaan ragam tulisan. Perbedaannya adalah pengungkapannya melalui media tulisan atau secara tersurat. Nah, tersurat di sini kita dapat artikan secara tersembunyi atau intinya terkandung di dalam tulisan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap ragam lisan. Nah, yang pertama, kita perlu memperhatikan intonasi pada saat berbicara. Intonasi sangatlah penting karena kita dapat memberikan penekanan di setiap perkataan dalam suatu kalimat. Yang kedua adalah tidak dinyatakan secara gramatikal. Gramatikal sendiri secara bahasa adalah hal-hal yang sesuai dengan tata bahasa. Artinya, kita dapat berkomunikasi tanpa menggunakan bahasa baku. Yang ketiga adalah adanya lawan bicara. Artinya, kita dapat berinteraksi dengan lawan bicara kita secara langsung dan saling bertukar pikiran. Nah, dan yang keempat adalah terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Berikut adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam ragam tulisan. Yang pertama, kita perlu memperhatikan tanda baca pada tulisan kita. Dengan kita memperhatikan tanda baca, kita dapat membantu pembaca untuk memahami makna dari tulisan tersebut. Tanda baca sendiri berperan untuk menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Yang kedua adalah dinyatakan secara gramatikal. Artinya, kita harus sesuai dengan tata bahasa yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah tidak perlu adanya interaksi. Maksudnya, kita dapat berkomunikasi melalui media tulis yang telah kita buat. Kita boleh-boleh saja untuk berinteraksi kepada teman kita dengan bertujuan untuk saling bertukar pikiran dan saling berdiskusi. Dan yang keempat adalah tidak terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Nah, latar belakang dari ragam lisan adalah dialek dari si penutur bahasa tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Bagaimana pendapat saya tentang bahasa baku dan juga bahasa tidak baku? Pendapat saya tentang bahasa baku adalah kumpulan kata yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan sesuai dengan aturannya. Nah, sedangkan bahasa tidak baku adalah kumpulan bahasa sehari-hari yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggunaan bahasa baku. Nah, tujuan dari itu adalah agar dapat dipahami oleh halayak banyak. Nah, dan yang kedua adalah penulisan surat menyurat. Yang ketiga adalah dalam menyampaikan berita. Nah, dan yang terakhir adalah dalam lembar kerja laporan. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa tidak baku. Penggunaan bahasa ini kerap kita jumpai di masyarakat setempat karena bahasanya mengalami penggabungan dengan bahasa daerah setempat. Nah, kita masuk ke contoh dari bahasa tidak baku. Check it out.
bakal tutorialin logat-logat Medan versus Jakarta. Juga. Wih, lagi di mana, Wak? Halo? Lagi pada di mana emang? Apa? Ayolah gerak kita. Mana kita gerak? Jalan yuk. Oh, tapi aku isi minyak dulu lah ya. Tapi aku mau isi bensin dulu. Oh, ya udahlah. Jumpa tengah aja kayak mana? Jadinya kita ketemu di mana? Iya, maksud aku jumpa tengah. Di galon lah ya, gitu. Ya udah, iya, kita ketemu di pom bensin aja. Oke, bye. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. See you next time.